Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku dan teman-teman semuanya? Saudara-saudaraku, selamat berlibur, menikmati hari libur hari ini, tanggal 9 Februari tahun 2025. Saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa dari channel Tanda Kejadian, channel YPI News, channel News Clan Official, channel Kadang Kauripan, Lambe Turawong Deso, ya. Teman-teman yang kami cintai, yang kami banggakan. Jadi masalah yang menimpa Ambu Ane sekarang menjadi sorotan publik. Tentu saja karena Ambu Ane adalah mantan pejabat publik, mantan istrinya seorang pejabat publik, mantan istrinya seorang yang menjadi gubernur terpilih Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga semuanya sehat walafiat ya, ditambah dan diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup itu memiliki pasang surut. Siklus kehidupan kadangkala kita berada di atas, kadangkala kita berada di bawah. Itu hal yang biasa saja. Yang terpenting, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sadari bahwa kita harus selalu hati-hati menghadapi setiap perjalanan hidup. Oleh karena itu ada kearifan lokal yang menyebutkan bahwa kita diharapkan selalu eling, selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, sehingga ada kearifan lokal yang mengatakan sak bejo-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Artinya seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, yang khilaf, itu lebih beruntung orang yang eling, ingat ya, ingat dan waspada. Ingat dalam konteks ingat kepada Tuhan, dalam konteks ingat kewajibannya, hak dan kewajibannya, ingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ingat bagaimana kita harus mentaati hukum, baik itu hukum negara, hukum agama, dan lain sebagainya. Nah, tampaknya Ambu Ane sedang menghadapi siklus kehidupan pada posisi di bawah sekarang ini. Setelah dia pernah dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi, disupport, diberikan izin, kerelaan dan doa agar menjadi Bupati Purwakarta kalau saya tidak salah, dan berhasil. Namun diduga ketika dia menjadi bupati, Ambu Ane lupa dengan kulitnya, ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Akhirnya diduga juga oleh masyarakat warga Purwakarta, Jawa Barat umumnya, Ambu Ane diduga telah melecehkan, menghina, memfitnah, bahkan durhaka kepada Kang Deddy Mulyadi, seorang suami pada waktu itu yang all out menghantarkan Ibu Ane ya, Ibu Ambu Ane menjadi seorang pejabat publik, menjadi seorang bupati. Nah, akhirnya entah karena kesurupan apa, entah karena terpengaruh apa, entah karena terhipnotis apa, akhirnya karena merasa tidak puas dengan Kang Deddy Mulyadi, kita duga seperti itu, akhirnya Ambu Ane melayangkan gugatan cerai. Dan waktu itu Kang Deddy Mulyadi itu berusaha untuk mempertahankan ya, agar hubungan dengan Ambu Ane bisa bertahan lama, karena bagaimanapun Ambu Ane telah memberikan buah cinta sejati, yaitu atau putra-putrinya. Namun apa hendak dikata, Ambu Ane bersikeras menggugat cerai, pada akhirnya dikabulkan, dan Ambu Ane kemudian menikah lagi dengan Pak Iskandar. Dan Kang Deddy Mulyadi masih sendiri, masih single sekarang, walaupun diisukan banyak sekali orang-orang yang buat berita aneh-aneh. Dikabarkan, ya sekali lagi ini hanya isu, buat cerita dari para netizen, menjodoh-jodohin dengan Gita,
KDI. Wah, itu bahkan ada sebuah konten video yang menampilkan thumbnail Kang Deddy itu menikah sambil memegang bunga dengan Gita KDI. Dengan apa, dijodoh-jodohin dengan apa itu ya, yang dari Sukabumi itu anggota DPRD ya. Iya, Rahma Sakura Rangkar ya, itu dijodoh-jodohin. Tapi Kang Deddy dan Rahma Sakura Sangkar sudah klarifikasi bahwa hubungan beliau sebatas hubungan kerja. Termasuk Gita KDI itu juga, ya itulah ulah kreativitas dari netizen. Saya berprasangka baik saja kepada netizen yang kreatif menjodoh-jodohin orang. Bagi yang nggak ngerti dikira sungguhan itu, dikira sungguhan bahwa Kang Deddy menikah dengan Gita KDI. Ya, padahal itu adalah sebuah ulah dari warganet untuk menjodoh-jodohin. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, jadi akhirnya sekarang terus menjadi sorotan ketika kedua orang ini berbeda nasib. Maka muncullah warganet berpendapat, beda suami, beda nasib, beda suami, beda keberuntungan. Makanya kalau sudah punya suami dalam tanda petik sempurna, jangan malah tidak bersyukur, jangan malah memfitnah, jangan malah durhaka. Ingatlah, ibarat kacang jangan lupa kulit, seperti itu. Itu warganet juga yang komentar. Saya sering baca komentar-komentar warganet ketika dia itu mengomentari konten-konten yang membahas Kang Deddy Mulyadi dengan Ambu Ane Ratna Mustika. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada juga sebuah kearifan lokal. Jangan remehkan, hukum karma itu ada. Hukum karma dalam pengertian ini tentu ada, setiap orang punya definisi berbeda. Tetapi hukum karma dalam pengertian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seseorang yang menanam kebaikan, ya, itu akan panen kebaikan. Itu istilahnya tabur tuai. Jadi siapa yang menabur dia akan menuai. Siapa yang menanam dia akan panen. Dia menabur angin maka akan menuai badai. Kurang lebih begitu. Itu yang saya maksud dalam konteks hukum karma. Jadi siapa yang menanam keburukan maka ada karma buruknya. Siapa yang menanam kebaikan maka akan ada karma baik. Seperti itu, maka hati-hati. Kalau kita hubungkan dengan ilmu sosiologi atau sosiologi gitu ya, karena sosio itu hubungan, logos itu kan ilmu. Jadi ilmu hubungan manusia antar manusia, maka ada yang namanya ya kearifan lokal. Yang tadi sudah saya bilang, ya, kita harus selalu eling dan waspada, eling, ingat, ya, sadar itu maksudnya. Jadi jangan pernah kita khilaf, jangan kita pernah lupa gitu, jangan sampai lupa. Maka kita harus selalu menjaga kesadaran kita, sadaro gitu loh. Nah itu ya, sadaro. Kalau kamu itu menungso, duwe kelemahan, sadaro. Misalnya kamu seorang istri ya, mungkin sekarang kamu mencapai puncak kejayaan. Sadaro, kowe iki bisa menjadi puncak kejayaan, mencapai jabatan, rezeki banyak. Itu jangan lupa ada suami di situ. Ada suamimu yang setiap hari berdoa dan bekerja sambil berdoa untuk kesuksesanmu. Ya, jangan hanya gara-gara sedikit saja suami berbicara tegas, ya. Kamu anggap itu sebuah kekerasan psikologis. Karena manusia itu tipenya macam-macam, saudaraku. Ada tipe manusia yang tidak perlu ditegur, itu cukup dengan deheman saja. Nah, istri kadang sudah sadar, ngerti. Tapi kadang ada seorang pasangan itu tidak hanya disindir, ditegur pun dia nggak ngefek. Mah, sayangku, jangan begitu. Wah, kamu ini. Kalau istri nggak ngerti, nggak sadar bahwa dia itu sedang diingetin, dididik oleh suaminya, bisa marah-marah tuh. Dia akan komen, suamiku melakukan kekerasan verbal, suamiku melakukan kekerasan psikis. Padahal sang suami ingin mendidik karena sadar bahwa istrinya agak bandel. Disindir nggak ngefek, ditegur nggak ngefek, akhirnya agak sedikit dibentak. Woi, sayangku, jangan gitu dong.
Maka terjadilah kesalahpahaman seringkali kita temukan di pasangan-pasangan yang sebenarnya suami itu tidak bermaksud melakukan kekerasan verbal atau kekerasan yang lain. Dia hanya ingin ya mendidik istrinya supaya disiplin. Ya kan? Jangan sampai jadi darangan darangan dobol. Darangan dobol itu gimana ya? Pokoknya supaya istri disiplin lah. Jadi seperti itu saudaraku. Maka masyarakat Purwakarta, khususnya masyarakat Jawa Barat khususnya itu ngerti, bisa melihat di media sosial. Orang loh sekarang ini mau sembunyi di balik leng semut itu sudah bisa terdetek posisinya. Media sosial luar biasa. Kapan hari saya membuat konten di channel Tanda Kejadian, penyimpangan-penyimpangan, ada oknum, ya katakanlah, saya nggak mengatakan dia ustadz ya, walaupun disebut ustadz oleh pengikutnya, saya nggak mengatakan dia ulama apalagi kiai, saya anggap penceramah gitu loh. Penceramah mengaku menceramahkan kajian Islam. Coba yang belum menonton ditonton di channel Tanda Kejadian. Itu ada seorang penceramah minta kepada jamaahnya membuka celana dalam. Astagfirullahaladzim. Mau nunjukin buka kolornya. Asalnya nggak tabas ya, kalian bisa nonton di channel Tanda Kejadian. Kembali kepada Ambu Ane Ratnamstika dan Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, akhirnya masyarakat bisa menilai. Becek ke titik, olok ketoro. Itu kearifan lokal gitu. Jadi yang baik itu pasti akan tertandai. Yang jelek itu pasti kelihatan. Dan masyarakat itu sudah cerdas sekarang. Melihat jejak digital. Melihat rekam jejak. Dibolak-balik. Jadi sekarang kan sudah beredar tuh, luas. Sudah saya konten juga di channel kita. Sejarahnya Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana beliau pernah menjadi tukang ojek. Pernah jualan keong, cari keong di sawah dijual. Pernah juga, pokoknya menjadi masyarakat bawah gitu. Kemudian beliau merangkak menjadi pengusaha, sampai kemudian beliau bisa menjadi anggota DPRD, sampai kemudian beliau bisa menjadi wakil bupati, sampai beliau kemudian menjadi bupati 2 periode. Dan sekarang beliau menjadi calon gubernur terpilih. Itu kalau mendengar cerita sejarahnya Kang Deddy, Masya Allah, saya terharu saudaraku. Kalau melihat rekam jejaknya yang demikian, saya itu nggak percaya Kang Deddy melakukan kekerasan psikologis kepada istrinya. Ya mohon maaf, Ambu Ane Ratnamstika, saya tidak percaya antum. Saya tidak percaya kalau Kang Deddy Mulyadi, mohon maaf, SLI yang dituduhkan oleh Ambu Ane. SLI itu selingkuh. Enggak. Saya nggak percaya. Mohon maaf Ambu Ane, saya nggak percaya Anda. Bukan karena saya secara gender sama dengan Kang Deddy, bukan karena sama laki-laki, bukan. Saya objektif menilai. Masyarakat akhirnya bisa membedakan, menilai sendiri mana yang layak untuk dipercaya dan mana yang tidak. Dan terbukti ketika di tahun 2024 Ambu Ane kembali mencalonkan bupati, bahkan dia itu datang ke sana kemari kepada guru-guru spiritualnya. Bang Jen yang didukung oleh Kang Deddy Mulyadi, cukup dengan Kang Deddy Mulyadi, cukup dengan dukungan Kang Deddy menang. Ambu Ane hanya dapat 7%. Ini membuktikan, padahal lawannya Ambu Ane itu bukan Kang Deddy langsung. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Kang Deddy langsung, ya jelas kalah. Lawannya Ambu Ane adalah orang yang dicalonkan, didukung, di backup oleh Kang Deddy Mulyadi, menang. Maka saya berspekulasi, tapi saya yakin benar. Seandainya Ambu Ane mencalonkan lagi dan masih menjadi istri Kang Deddy Mulyadi, maka insya Allah dia terpilih lagi menjadi bupati. Seandainya, ya bolehlah berandai-andai. Kan ini hari Minggu, sedikit nggak serius boleh lah, tapi bener gitu loh. Ya, saya banyak ketawa ya, sorry ya saudaraku. Ini kan hari Minggu, biar stylenya agak beda dengan sebelumnya gitu. Jadi gini, seandainya Ambu Ane itu tetap menjadi istrinya Kang Deddy Mulyadi, saya optimis dia akan terpilih lagi saudaraku. Kenapa? Lah karena calon yang didukung Kang Deddy aja menang. Ya Bang Jen menang.
Dan luar biasa Kang Deddy bisa menjadi gubernur terpilih. Sekarang terbukti, artinya apa? Orang awam pun akhirnya bisa berspekulasi bahwa masyarakat percaya kepada Kang Deddy dibanding Ambu Ane Ratna Mustika. Nah, apalagi sekarang nih, saudaraku, jagat perpolitikan dibikin gempar oleh Ambu Ane. Walaupun masih sebagai saksi, yaitu kasus dugaan gratifikasi mobil Innova Hybrid, Zenik Hybrid, yang harganya di kisaran ya 400 sampai 600 juta lah, kira-kira setengah M lah ya, kurang lebih. Walaupun Ambu Ane masih berstatus saksi, itu sudah merugikan karir politiknya. Apalagi dugaan gratifikasi itu berhembus sebelum Ambu Ane fight di Pilkada tahun 2024. Waktu itu sebenarnya sudah mau diperiksa, cuman kejaksaan masih memberikan kesempatan kepada Ambu Ane untuk mengikuti rangkaian pilkada. Ya, makanya sekarang sudah mulai diproses. Tanggal 24 dipanggil kejaksaan, mangkir karena sakit. Hari Rabu kemarin kalau nggak salah itu dia datang ke kejaksaan. Nah, kabarnya Kang Deddy itu satu lokasi, kira-kira hanya jarak 100 meter. Di lokasi yang sama ketika Ambu Ane diperiksa oleh kejaksaan. Sementara Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan pejabat teras untuk diberikan pembinaan, ya, luar biasa. Ya, tapi ya sudahlah. Yang jelas kegagalan Ambu Ane itu harus kita jadikan sebagai pelajaran, ya, terutama ibu-ibu yang istrinya pejabat, mohon maaf, ya, maaf KT, hati-hati. Jangan ketika nanti sudah dibantu menjadi mandiri sekali, punya gaji gede, lalu mempersoalkan suaminya karena suaminya lebih mementingkan gajinya untuk rakyatnya, bukan diberikan kepada istrinya, karena istrinya sudah punya penghasilan gede. Banyak orang yang salah paham bahwa nafkah materi itu harus benar-benar seorang suami harus ngasih duit kepada istrinya gitu. Loh, kalau sudah sama-sama punya penghasilan kan cukup dengan kerelaan dan keikhlasan. Ngomong saja, "Ma, ini uang untuk kepentingan anak-anak ya. Nah, saya bantu doa, saya kasih antar dan seterusnya." Nafkah lahir dan batin insya Allah kan ya intensitasnya kan nggak boleh disamakan ketika dengan situasi masih muda dan berjaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, intinya sekarang ini masyarakat, ini saya hanya menceritakan teman-teman yang WA saya yang kirim pesan gitu, ya, berspekulasi bahwa Ambu Ane ini kena karma. Ono sing ngomong, ada yang bicara Ambu Ane kena kualat. Wallahu alam bisawab, ya. Ya, itulah masyarakat kita yang sangat plural, boleh berpendapat apa saja, tetapi ya kembalinya kepada Ambu Ane. Mudah-mudahan apa yang dia alami bisa menjadi pelajaran buat dia dan juga masyarakat, ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, dengan dipanggilnya Ambu Ane oleh kejaksaan, walaupun masih statusnya saksi, tapi berpotensi ditingkatkan levelnya loh, bisa jadi nanti jadi tersangka kalau terbukti. Seandainya Ambu Ane mampu membuktikan bahwa dia tidak bersalah, itu akan menjadi momentum Ambu Ane untuk memperbaiki citranya, ya, untuk membersihkan anggapan negatif dan mengembalikan bagaimana dia bersih gitu. Tapi saudaraku, kalau dia terbukti terlibat dugaan gratifikasi bersama oknum-oknum pejabat lain, wah tamat itu, wassalam itu sudah karir politiknya. Karena di Indonesia itu seperti itu, saudara. Ada partai politik gede, ini kita bicara organisasi ya, nggak bicara tentang pribadi misalnya. Ada partai politik gede dulu pernah berkuasa, ya, bahkan ketuanya pernah jadi presiden, tapi kemudian diterpa kasus korupsi. Weh,
Itu yang paling paling viral itu kasus Hambalang itu loh ya, Wisma Atlet itu ya. Akhirnya apa? Jatuh langsung itu. Ya, jatuh. Masyarakat kemudian kehilangan trust, kehilangan kepercayaan, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, jadi kembali kepada Ambu Ane, kalau saya sih ya tetap mendoakan, saya tetap ya mendoakan kepada Ambu Ane, mudah-mudahan Ambu Ane tidak terlibat, benar-benar bisa membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang ikut dalam gratifikasi. Tapi saudaraku, kabarnya yang saya ikuti itu viral, kalau nggak percaya cek. Harta Ambu Ane, karena bagaimanapun kan sudah diklaim oleh Ambu Ane bahwa itu adalah hartanya. Mobil Innova itu ya disita oleh kejaksaan ketika dipakai oleh dia dan suaminya. Mohon maaf kalau salah, tapi itu yang saya dapat informasinya. Disita oleh kejaksaan, si mobil sedang dipakai oleh suaminya Pak Iskandar. Beda suami, beda nasib, beda suami, beda keberuntungan. Maka ketika punya suami, jagalah, hormati, hargai, dan syukuri. Ya, bolehlah sedikit ngitung. Mudah-mudahan menghibur gitu loh. Ya mohon maaf saudaraku ya. Iya, video ini dibuat bukan untuk merendahkan Ambu Ane, menyudutkan Ambu Ane, enggak. Saya lu mendoakan Ambu Ane. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan dia bisa membuktikan tidak terlibat gratifikasi, ya kan? Bahkan saya bisa mendoakan loh, bisa balikan sama Kang Deddy. sorry maaf kepelocot omong. Ya udah minta maaf langsung saya. Masih bersuami ya statusnya, masih menjadi suaminya Pak Iskandar. Saudara yang dirahmati Allah, hukum saya yakin adil. Dengan diperiksanya Ambu Ane, ini menandakan hukum di Indonesia itu adil, saudara. Nggak peduli latar belakangnya. Mau mantan bupati, wah, kalau memang dia itu sudah ada indikasi, ada bukti-bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan, ya akan dilakukan oleh penegak hukum. Saya optimis akan diputuskan seadil-adilnya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, hidup itu selalu berjalan dan selalu berubah. Oleh karena itu ketika kita pada posisi puncak, jangan semena-mena. Apalagi kepada pasangan yang benar-benar cinta. Karena kesibukan beliau menjadi anggota DPR sampai ke Jakarta. Janganlah kemudian dituduh nggak perhatian, nggak ngasih nafkah lahir dan batin. Lah usia, Kang Deddy pernah menyampaikan di dalam video viral, ya orang seusia kita ini kan sudah waktunya memikirkan dapur rakyat. Dapur rakyat, artinya apa? Beliau benar-benar proyek rakyat, tidak mikirin perutnya itu Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dikiranya si istri itu paham bahwa posisi dia sebagai pejabat publik yang usianya juga sudah berkepala 5 setengah abad, husnuzon Kang Deddy, si istri akan paham ya, nggak seperti anak kemarin sore yang nuntut ini dan itu gitu loh. Tapi sayang, seribu sayang, Ambu Ane kemudian membuat cerita-cerita bahwa Kang Deddy telah melakukan kekerasan psikologis, ya itu viral loh. Saya ngomong ini ada datanya bahwa Kang Deddy itu SLI gitu ya, astagfirullah, ya selingkuh tuduhannya. Padahal bisa jadi orang nuduh orang lain itu 1 jari itu ke orang lain, nih 4 jari kepada diri kita, Anda selingkuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi hidup itu akan selalu berubah. Oleh karena itu kita jangan sombong, jangan arogan, jangan angkuh ketika berada di atas. Tapi kita juga harus sadari bahwa hidup itu berubah, nggak ada yang abadi. Apalagi jabatan, ya nggak ada abadi. Kecuali perubahan itu sendiri yang abadi. Artinya perubahan itu akan selalu ada.
sampai kiamat, karena perubahan adalah ciri kehidupan. Apa yang nggak berubah coba? Kecuali perubahan itu sendiri yang selalu ada. Semua nggak abadi. Nyawa kita, saya itu tinggal nunggu detik-detik, ya, diambil nyawanya oleh Allah. Ya kan? Kematian suatu yang pasti. Waktunya aja yang kita tidak tahu. Oleh karena itu kita nggak usah takut dengan kematian. Yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah melatih untuk hidup penuh rasa syukur, damai, tenang. Ya, jangan melukai orang, jangan nyakitin orang, jangan ngina-ngina orang, ya kan? Seperti itu, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi, tuduhan itu bisa ditelusuri sendiri sebenarnya, dan warganet Indonesia itu pada cerdas-cerdas. Saudaraku yang dirahmati Allah nih, saya akan nambah durasi video ya. Habis ini saya baca-baca komentar kalian. Ini kan hari Minggu. Hari Minggu nih saya agak punya banyak waktu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya ya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, saya tunjukkan sebuah narasi video yang bagus, bisa untuk edukasi kita ya. Berikut ini. Simak. Mana tadi? Wah, ini dia. Nama N. Ratna Mustika, mantan istri gubernur terpilih Deddy Mulyadi, kini kembali menjadi sorotan publik. Sosok yang pernah menjadi Bupati Purwakarta ini tengah terjerat dalam kasus dugaan gratifikasi mobil mewah, sebuah masalah serius yang berpotensi mengancam masa depannya. Dulunya, N. Ratna Mustika dikenal sebagai istri yang sempat menggugat cerai Deddy Mulyadi dan menyebabkan keduanya berpisah. Setelah perceraiannya, N. Ratna Mustika menikah dengan seorang petinggi BUMN dan tampak menjalani kehidupan baru. Namun, tak lama setelah itu, ia memutuskan untuk kembali terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta pada Pilkada 2024. Sayangnya, N. Ratna Mustika harus menerima kenyataan pahit karena kalah dalam persaingan tersebut. Berbeda dengan nasib N. Ratna Mustika, mantan suaminya, Deddy Mulyadi, malah meraih kemenangan besar dalam Pilgub Jawa Barat dan kini menjabat sebagai gubernur terpilih. Namun, kabar terbaru justru membawa N. Ratna Mustika kembali ke ranah hukum. N. Ratna Mustika diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Selama lebih dari 10 jam terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan dirinya. Ia diduga menerima mobil mewah jenis Innova Hybrid sebagai bentuk gratifikasi dari Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Marta Parulina Berliana, menyebutkan bahwa N. Ratna Mustika dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Meskipun sudah menjalani pemeriksaan panjang, status N. Ratna Mustika masih sebagai saksi. Kejaksaan berjanji akan menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional, memastikan bahwa proses penyidikan berjalan transparan dan adil. Sebelumnya, Kejaksaan telah menyita sebuah mobil mewah Innova Hybrid yang diduga sebagai barang bukti dalam penyelidikan gratifikasi ini. Proses penyitaan mobil itu sendiri memakan waktu cukup lama, mengingat pentingnya kelengkapan dan ketelitian dalam setiap langkah penyidikan. Dalam kontras yang tajam, Deddy Mulyadi, yang pernah menjadi suami N. Ratna Mustika, kini bersiap untuk menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Beliau sempat buka suara mengenai situasi ini, menyatakan bahwa hidupnya kini berfokus pada membangun provinsi, dan segala masalah pribadi, termasuk yang melibatkan N. Ratna Mustika, tidak akan memengaruhi langkahnya. Mungkin ini adalah gambaran dari hukum karma. Ya, jadi ini mungkin ini gambaran dari hukum karma. Tadi yang saya definisikan, hukum karma itu bukan definisi yang lain-lain, karena setiap orang bisa punya definisi beda-beda ya. Definisi hukum karma yang saya maksud adalah teori tabur tuai, teori kausalitas, teori sebab akibat, ya. Bahwa siapa yang menanam pasti akan mendapatkan hasil. Kalau menanam bibit yang unggul, hasilnya juga unggul. Kalau menanam kebaikan, insya Allah panen kebaikan. Kalau menabur angin, akan menuai badai. Seperti itulah. Ada sebab, ada akibat. Ya, kausalitas. Ada tabur tuai. Ya, itu yang dimaksud. Jangan mikir yang aneh-aneh, karma. Ya, karma yang saya maksud seperti itu ya. Oke, saudaraku, kita lanjutkan. Dan luar biasa, Kang Deddy tidak akan terpengaruh oleh hal-hal pribadi ketika dia menjalankan tugas publik
Ya, luar biasa saudaraku. Ini layak untuk kita sampaikan untuk edukasi kita ya. Lanjut. N. Ratna Mustika yang pernah membuat keputusan besar dalam hidupnya, dari perceraian hingga kegagalannya di pilkada, kini harus menghadapi masalah hukum yang bisa menghancurkan reputasinya lebih jauh lagi. Di sisi lain, Deddy Mulyadi, yang pernah terluka oleh perceraiannya, kini justru berdiri tegak sebagai gubernur terpilih, mengingatkan kita bahwa kadang kehidupan membawa kita pada takdir yang tak terduga. Apakah ini merupakan karma dari tindakan masa lalu? Ataukah sekadar kebetulan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, kisah N. Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi menjadi pelajaran penting tentang bagaimana setiap langkah hidup memiliki konsekuensi besar di masa depan. Kisah N. Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi semakin mencuri perhatian publik karena perubahan besar dalam kehidupan mereka. Deddy Mulyadi, yang sempat menghadapi kegagalan dalam urusan pribadi, kini menduduki jabatan yang sangat penting sebagai gubernur terpilih Jawa Barat. Sementara itu, N. Ratna Mustika, yang dulu menikmati kekuasaan sebagai Bupati Purwakarta, kini berhadapan dengan masalah hukum yang bisa berujung pada hukuman pidana jika tuduhan gratifikasi terbukti. Masyarakat Purwakarta sendiri pastinya menyaksikan dengan gemas perjalanan kehidupan kedua tokoh ini. Mereka yang dulu pasangan suami istri, dengan segala drama dan sorotan media, kini harus menjalani hidup mereka masing-masing dengan cara yang sangat berbeda. Deddy Mulyadi, yang dikenal sebagai politisi dengan segudang prestasi, berfokus pada tugas barunya untuk memajukan Jawa Barat. Di sisi lain, Saudaraku yang dirahmati Allah,